Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagia hari ini kita boleh berjumpa di hari Selasa 15 Februari 2022. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Esra pasal 1 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, dalam rasa syukur kami tunduk di hadapan-Mu, mengaminkan semua kasih dan pertolongan Tuhan. Mengawali hari ini kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Esra pasal 1 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Firman Tuhan. Rancangan Tuhan untuk kebahagiaan menjadi tema perenungan kita pagi hari ini. Ia tulalan tanga na puang ladi pomaupa. Kita sering mendengar, bahkan menyanyikan lirik lagu rohani. Rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Lalu yang hendak menggambarkan bagaimana kedaulatan Tuhan yang mengatur kehidupan sesuai rencananya, bukan berdasarkan kehendak manusia. Rancangan Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian pula dalam pembacaan kita saat ini, digambarkan bagaimana rencana Tuhan yang dinyatakan melalui sejarah kehidupan umat Israel. Kitab Esra menceritakan
suatu permulaan baru bagi umat Israel. Setelah 70 tahun lamanya tertawan di negeri orang, mereka akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke negeri asalnya, yaitu Yerusalem. Namun yang luar biasa dari peristiwa ini ialah bagaimana kedaulatan Tuhan dinyatakan. Terbukti dengan digerakkannya Raja Kores, Raja Persia saat itu untuk membiarkan orang Israel kembali keluar. Tidak hanya membiarkan orang Israel pulang kembali ke negeri asalnya, melainkan digerakkan Tuhan untuk turut mempersiapkan dan menjamin perjalanan bangsa Israel ke Yerusalem. Rancangan Tuhan yang hebat dinyatakan bagi kehidupan umat Israel sekalipun di luar pemikiran mereka. Tidak terbayangkan bagi orang Israel bahwa Raja Kores akan turut bekerja dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan, seringkali Tuhan menyatakan pertolongan dan penyertaan-Nya di luar dari rencana dan pikiran kita. Sungguh luar biasa, Tuhan berdaulat menyatakan rencananya, menggerakkan segalanya untuk menyatakan kebahagiaan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah pada rancangan Tuhan yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama sehati dan kita berdoa. Rancangan Tuhan untuk kebahagiaan umat manusia, itu yang kami syukuri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Ketika kami diberi kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu, teruslah Tuhan kuatkan kami, agar dalam menjalani kehidupan beriman, kami sungguh mengaminkan bahwa seluruh perjalanan dan proses hidup ini kami jalani dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami terus bersama-sama memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat. Lengkapi dalam seluruh kehidupan ya Tuhan. Lengkapi sukacita bagi jemaat-Mu. Secara khusus kami berbahagia bersama dengan Prof. Agus Salim dan rekan-rekan yang ada di UKIP Paulus atas pengukuhan guru besar yang Tuhan nyatakan. Lengkapi sukacita di dalam mengabdi melayani Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih ya Tuhan. Kami berbahagia dan bersyukur bersama dengan jemaat-Mu di dalam mensyukuri pertambahan usia setahun lagi. Terima kasih, pimpinan dan pertolongan Tuhan luar biasa. Kami bersama berdoa, memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, dalam karya, dalam pelayanan, dalam berbagai tanggung jawab. Tuhan pegang tangan jemaat-Mu, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Majelis gereja di tengah-tengah jemaat Rama bersama dengan pengurus OIG yang telah diutus oleh Tuhan, pakai mereka berkarya dan melayani. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dalam berbagai kerinduan dan harapan mendampingi anak-anak dan cucu. Berkati anak-anak anggota jemaat-Mu dalam tumbuh kembang pendidikan mereka yang sudah berkarya dan bekerja. Tuhan pegang tangannya. Anak-anak kami dalam mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Kami berdoa bersama-sama, mendoakan jemaat yang saat ini bergumul karena masih dalam suasana duka cita. Tuhan kekuatan dan
Gembala yang baik. Biarlah seluruh jemaat tetap ditopang. Bahkan dalam masa duka kami terus berdoa untuk kakak dari Bapak Samulung Palumpun. Jenazah telah diberangkatkan ke Toraja. Berduka bersama dengan Bapak Cornelius Bura. Tuhan memanggil ponakan Bapak Niko Duma dari tengah-tengah keluarga. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa bersama dengan saudara Dorce, kemonakan dari Bapak Yanto Estamben. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Kami terus berdoa bersama mendukung Dr. Eta Andi Lolo dalam masa duka. Kuatkan, teguhkan, dan hiburkan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang masih terus bergumul dalam duka cita. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa kami di sorga, bersama kami terus berdoa untuk jemaat-Mu dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Otto Tana, Ibu Ludia Bunu, Olga Pagiling, Kerin Pagiling, Majesti, Yosef Gerald, Meli Ronda, keluarga Prof. Daniel sampai Payung, Ibu Daniela bersama anak-anak, Dr. Joni Ferianto bersama dengan anak Ando. Kami berdoa bersama mendukung Nyonya Ludia Sonda, Nyonya CH Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Ibu Bondang Lande, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, yang terus didampingi secara intensif oleh suami dan anak-anak, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nyonya Naomi Marten Bunga, Saudara Cakra, Nalendra Sarira, Bapak Filipus Silambi, Bapak Agustinus A. Parangan, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Nyonya Aceh Talane, Nyonya Luciana Sareong, Nyonya Ludia Saloko, Bapak Musa Tina, Bapak Yunus Lampung Salu, Nyonya D. Palayukan, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf L. Samben, Saudara Tresia, Nyonya Selvi Silambi, Bapak Yusuf L. Heni Bungin, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Marten Bale, Saudara Septiani Pratiwi, Bapak Yakubus Pagiling, Hendriani Hendrik, Saudara Stefani Lambe, Bapak Pendeta Kristoforus Sampetoding, Saudara Novani Matu, Nyonya Peter Tenah, dan yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Seluruh proses pembangunan gedung gereja dan ruang sekolah minggu, gedung serbaguna jemaat Rama kami serahkan. Tuhan yang memberkati. Pimpin dan sertai kami, pegang tangan kami Tuhan menjalani hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.